Muhasabah adil itu lebih dekat dengan TAKWA file, dikompilasi dalam narasi suara tujuan untuk memudahkan saudaraku untuk memahami materi terutama bagi saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca. Jangan lupa klik like, subscribe and share demi untuk kebaikan bersama. Saudaraku, fenomena ketidakadilan itu hampir menyentuh titik nadirnya, di mana dapat dirasakan dari berbagai gejolak sosial yang timbul hampir dari waktu ke waktu. Ada benarnya bahwa kita tak hanya dijauhkan dari nilai-nilai Pancasila, tetapi justru malah meninggalkannya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serasa jauh panggang dari api, melihat dari sekian rentetan gejolak yang terjadi bertubi-tubi. Suatu peristiwa memang dapat dimaknai secara berbeda oleh masing-masing pihak, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Tak ada istilah menahan diri bagi masing-masing pihak, karena yang ada hanyalah klaim kebenaran masing-masing yang terus-menerus digulirkan. Hampir tak ada pihak yang mampu menengahi, adil, karena memang sejatinya, sikap adil telah semakin menjauh dan menjadi sulit ditemukan belakangan ini. Saudaraku, berlaku adil dalam segala hal, justru lebih dekat kepada kebenaran, atau lebih dekat kepada ketakwaan. Kata adil ini berasal dari bahasa Arab, adalah yang berkonotasi pada suatu kondisi yang berada di antara dua titik ekstrem, menjauhi sikap zalim dan permusuhan. Sikap adil ini seringkali diidentikan dengan suatu kecenderungan bersikap moderat, tawazun, seimbang, atau tawasud, pertengahan, yang didaulat sebagai basis utama pemikiran kelompok muslim moderat. Menarik sebenarnya, karena sikap adil seringkali dipengaruhi oleh kondisi suka atau tidak suka, padahal adil melepaskan diri dari kekakuan terhadap fanatisme kekelompokan, primordialisme, partisan, atau segala hal yang justru menjauhkan diri kita dari sikap adil terhadap apapun. Jauh dari sikap adil ternyata linier dengan kenyataan di mana kebenaran hanya sebatas klaim sepihak, bukan suatu kebenaran yang dapat diterima semua pihak. Yakinlah bahwa ketika keadilan tidak kita dapatkan di dunia maka di akhirat kelak keadilan akan kita dapatkan. Barang siapa di dunia senantiasa berlaku zalim dan bangga atas kezalimannya, maka bersiaplah di akhirat akan mendapatkan hukuman berat yang setimpal. Saudaraku, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, setiap kali kalian bersemangat menegakkan keadilan dan bersungguh-sungguh untuk menerapkannya maka hal itu akan membuat kalian semakin lebih dekat kepada ketakwaan hati. Apabila keadilan diterapkan dengan sempurna maka ketakwaan pun menjadi sempurna. Taisir Karimir Rahman, HLM 224, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hakikat keadilan. Beliau menerangkan bahwa makna adil adalah menunaikan hak kepada setiap pemiliknya. Atau bisa juga diartikan dengan mendudukkan setiap pemilik kedudukan pada tempat yang semestinya. Silakan lihat Huquq Deat Ilaihal Fitrah wa Qararat Ha'as Syariah, HLM 9. Dengan demikian, inti pengertian adil ialah masalah hak dan kedudukan. Segala sesuatu memiliki hak dan kedudukan. Sampai orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin pun memiliki hak keamanan di dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh orang kafir muahad maka tidak akan bisa mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah 8. Saudaraku, jika kita mendapat amanah sebagai pemimpin, cobalah lihat apakah kita telah berbuat adil kepada rakyat. Jika kita merasa belum cukup berbuat adil, hendaklah segera melaksanakan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, adil itu baik, lebih baik lagi bila dilakukan oleh para umara, penguasa. Dermawan itu baik, lebih baik lagi bila yang melakukannya adalah orang-orang yang berkecukupan. Sifat wara, menjauhi maksiat dan hal yang makruh, adalah baik, lebih baik lagi bila dilakukan oleh para ulama. Sabar itu baik, lebih baik lagi bila dilakukan oleh orang-orang fakir. Taubat itu baik, lebih baik lagi bila dilakukan oleh para pemuda. Dan malu itu baik, lebih baik lagi bila dilakukan oleh kaum wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami melalui Umar Era. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa berbuat adil agar lebih dekat kepada takwa untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.